Ketika hamba sampai pada kalimat Iyyaka na'budu, ya Allah, kepadamu saja, untukmu saja. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kami beribadah, maksudnya kami jadikan semua aktivitas kami sebagai ibadah hanya kepadamu saja. Salat kami hanya untukmu, puasa kami hanya untukmu, bekerja pun kami niatkan mendapat ridhamu, tidur pun kami niatkan mendapat ridhamu. Makanya sebelum tidur kita ada doanya, kan? Jika Anda benar mengucapkan kalimat ini, Iyyaka na'budu, dan kita praktekkan dalam hidup, perhatikan, wa iyyaka nasta'in, ya Allah, saya seorang hamba yang pasti punya persoalan dan butuh pertolonganmu. Kalaupun saya punya masalah, pasti saya hanya akan minta kepadamu. Lihat jawabannya, hadza baini wa baina abdi. Langsung dijawab oleh Allah tuntas. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar komitmen dengan perkataannya, mengerjakan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku, masalah apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Ada 7 golongan yang mereka dijamin oleh Allah bukan hanya masuk surga, tapi akan tenang saat dihisab. Saat orang lain kesulitan dan orang sudah gak peduli mau surga atau neraka, yang penting cepat dihisab. Syabani yatahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi beda antara saling mencintai saja dengan mencintai karena Allah. Kalau mencintai karena Allah, dia akan saling mengingatkan apa yang Allah sukai. Misal Anda punya kawan misalnya, kan, Anda katakan, ukhti, ya saudariku, yuk malam tahajud yuk. Mudah-mudahan dengan tahajud kita bersama masuk surga lewat pintu tahajud. Begitu Anda terbiasa demikian dan Anda mengingatkan, yuk kita jauhi maksiat, kita pertahankan ya. Kalau satu di antara kita wafat duluan, kita saling doakan ya. Yang seperti itu bahkan langsung disebut di hadis yang lain, kalau dia dihisab duluan kemudian masuk ke surga dan dia menemukan kawannya, maka dia akan berkata, ya Allah, saya di dunia bersama si fulana, mohon ya Allah dengan segala kemuliaanmu, jadikan saya bergandengan tangan dengannya masuk ke surga. Kamu kalau sudah sukses, apalagi usia 40 tahun ke atas, ingat orang tuamu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dan kepada kedua orang tuaku. Kenapa? Karena boleh jadi saham Anda 30%, orang tua 70%. Ayah Anda tuh yang sedang mencangkul di sawah, cuman bawa singkong dengan keringat luar biasa, tapi halalnya luar biasa. Dia bermohon kepada Allah, aku sekarang makan singkong, tapi jangan sampai terjadi kepada anakku seperti aku bekerjanya. Ringankan mereka ya Allah, berikan kelimpahan rizkinya ya Allah, berikan kenyamanan pada hidup mereka. Ibu Anda yang bangun malam hari menangis di hadapan Allah, sujud ya Allah, ya Allah, aku hanya tidur di dipan saat ini, aku tidur di lantai beralaskan tanah, tapi mohon anakku ya Allah, berikan kenyamanan saat tidurnya nanti. 70% dari itu semua luar biasa mengiringi kehidupan Anda. 30%-nya itu Anda yang sekolah, itu pun support orang tua, jual ini, jual itu. Anda sukses. Lantas setelah Anda sukses, tega meninggalkan mereka. Bahkan Anda simpan di panti jompo, bahkan untuk sekedar telepon pun Anda nggak mampu. Dikumpulkan harta paling banyaknya untuk membangun rumahnya yang mewah, kendaraannya yang banyak. Terus mohon maaf ya, tempat kerja gedung yang tinggi pencakar langit, yang dia saat masuk pertama kali dia selfie di situ, dia abadikan, dia katakan aku diterima kerja di sini. Itu ditinggalkan, dia nggak peduli. Dia keluar. Di baru gempa kecil, Anda sudah nggak peduli dengan dunia, dan sudah nggak sadar teman, nggak ada yang ngajak teman, keluar aja semua. Bagaimana ketika yang dihadirkan 74 skala Richter, semua naik ke atas. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Anda sudah nggak ada pusing lagi, memikirkan dunia, nggak ada. Selesai Anda. Di Allah tuh cuma kadang tegur kita dengan skala kecil. Kita ingat nggak itu sama Tuhan? Kita ini wafat dan fitrah kita mengatakan itu, kamu keluar loh, tinggalkan. Yang paling berharga itu diri kita, amal kita. Kalau pulang nggak ada amal, apa yang mau kita bawa? Suami Anda titipan, istri Anda titipan. Maka tolong jaga titipan itu supaya kembali dalam keadaan baik. Maka tugas kita membuat dia soleh. Kalau Anda ingin istri yang solihah, jangan dituntut dia, tapi bantu dia jadi solihah. Kalau ibu ingin suami soleh, jangan banyak dituntut, bantu dia supaya soleh. Bekerja samalah supaya titipan itu ketika kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Dan ketika titipan itu dikembalikan kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia milik abadi kita saat di surga nanti. Nggak akan dipisahkan lagi, semuanya. Tapi jangan sampai terjadi satu berteriak di neraka karena tak sanggup kita selamatkan pada saat itu. Apa ibu tega melihat anak yang sekarang telah dikandung, dilahirkan, digendong, disayang-sayang, lucu dia, lantas suatu saat berteriak minta panggil mamanya, mama, mama, umi, dan Anda nggak bisa bantu dia. Karena itu anak berbakti pada orang tua berbakti pada anak, muliakan semuanya itu. Insya Allah Allah berikan kemuliaan pada kita semua. Yakin, jangan ragu. Ya, semua yang yakin-yakin itu sudah pasti amalan hati, Pak, Bu.
Udah pasti hati itu. Bukan amalan lisan. Kalau lisan bisa berubah. Kalau sudah sampai ke hati, jadi komitmen. Ya, aku mencintaimu. Jangan percaya. Tuliskan cintamu itu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Baik. Sebab cinta juga sama. Cinta itu kan masalah hati. Dari mata turun ke hati. Makanya ketika dilamar, ibu mengatakan kepada anaknya, sudah mantap belum hatimu? Yakin belum? Yakin itu amalan hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hati. Iman juga hati. Makanya ketika ada orang beriman dengan lisan, itu dikoreksi oleh Allah. Iman itu bukan di lisan, kata Allah, di hati. Sebab kalau sudah sampai ke hati, orang yang sudah sampai ke hati mengerjakan apapun jadi mudah, Pak. Ya Allah, selama ini inni kuntu minal zalimin. Aku salah. Aku salah, ya Allah. Aku katakan Tuhan hanya Engkau, tapi aku kadang diperbudak dunia. Aku ikut sesembahan dunia. Aku akhirkan ketika Engkau minta, Engkau panggil sholat, aku mengikuti panggilan dunia. Aku katakan subhanak, Engkau yang maha suci, Engkau yang maha esa, Engkau yang maha agung, tapi aku mengagungkan yang lain. Aku salah, ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Aku salah. Nah, kalau kita dawamkan doa ini dalam kehidupan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, maka satu kalimat ini adalah kalimat yang sangat indah yang bisa mempercepat doa. Tahu dari mana ini semua? Jawaban ayatnya. Lihat ayat selanjutnya. Fastajabna, kami akan cepat jawab. Ya. Jadi ketika Yunus alaihissalam memohon kepada Allah, jawaban dari Allah langsung mengatakan, siapa yang mengucapkan man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna. Kami akan jawab, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, lalu apa yang terjadi kepada Yunus alaihissalam? Fanajainahu minal gham. Ya, kami lepaskan dari kesulitan hidupnya. Nabi pernah berita gembira pada seorang ibu yang mengandung, tiba-tiba ketika melahirkan anaknya wafat. Ibu itu bersedih, lalu turun sebuah kalimat yang sangat indah. Dia sudah menjadi bidadari dan pangeran di surga. Kenapa engkau orang tuanya mesti bersedih? Dan kalau orang tuanya benar, beramal dengan sempurna, maka anak itu akan menghijab dia dari neraka. Itu tabungan yang sangat indah. Ada orang tua mendidik anak sampai dewasa dan belum sampai level itu. Anda dikasih hadiah duluan gitu. Di bahasa Nabinya begitu, kamu saya kasih hadiah, kenapa kamu bersedih? Dan semua orang akan wafat sesuai dengan ajalnya. Ima sekarang atau besok. Kamu menangis pun tidak akan menghentikan ajal dia tiba. Tapi engkau berjuang, engkau mengandung, engkau berdoa, dan engkau menginginkan anakmu baik, aku kabulkan. Dan dia akan menghijab engkau sampai di akhirat. Cuman jangan sampai engkau berpisah dengan dia. Anakmu sudah fitrah baik, engkau berbuat maksiat. Makanya orang tua yang menjaga kesolehannya, kemudian dia wafat. Dan dia punya tabungan itu, maka kata Nabi, anak itu akan menghijab dia dari neraka. Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya. Mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti dirubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Sungguh satu saat engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditampakkan kepadamu segala hasil dari usahamu. Akan ada di hadapanmu neraka, akan ada di hadapanmu surga, akan ada di hadapanmu hisab, akan ada di hadapanmu suatu suasana ketika engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kebesarannya. Apa yang engkau bawa di hadapan Allah? Apa yang engkau persembahkan di hadapan Allah? Bagaimana engkau bersikap di hadapan Allah ketika engkau sedang bersama Allah? Ketika engkau dihisab dan di depanmu terpampang neraka, di depanmu terpampang pilihan surga. Apakah engkau bisa memastikan kemana engkau masuk? Apakah ke surga atau ke neraka? Allah sudah turunkan Al-Quran kepadamu untuk menjadi hujjah bagi dirimu. Itulah pedoman yang kau ikuti. Di dalam Al-Quran ada petunjuk untuk mendapatkan rahmat Allah, tapi dalam Al-Quran pun ada peringatan supaya tidak masuk neraka. Maka Al-Quran hujjatun laka. Ketika engkau ikuti pedomannya, Allah akan masukkan ke dalam jinannya, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hujjatun alaika, ketika semua peringatannya dilanggar, Quran yang seyogyanya harus memasukkan Anda ke surga, maka isinya boleh jadi yang Anda langgar itu akan menjadikan Anda masuk ke dalam neraka. Satu kali beliau duduk dengan para sahabatnya mengatakan, ana mushtaqun bi ikhwani. Saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya.
Kata sahabatnya, alasna ikhwanak? Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Oh, hati-hati, orang yang sholat saja bisa celaka, apalagi yang nggak sholat. Wah, cara berpikirnya mesti begitu ya. Maksud ayat Quran ini, orang sholat saja ada kemungkinan salahnya, apalagi yang nggak sholat. Begitu cara memahaminya. Nah, kenapa dia celaka? Kenapa dia kemudian bisa salah? Teruskan ayatnya. Ya, alladzina hum yura'un. Bukan semua orang sholat, tapi orang yang ria dalam sholatnya. Apa itu ria, teman-teman sekalian? Ria itu sederhana, ingin dilihat orang. Ibadah itu ukurannya ihsan, lawannya ria. Ihsan itu ingin dilihat Allah. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau jadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Ketika engkau tunaikan, rasakan Allah melihatmu, ingin dilihat Allah supaya sempurna ibadah kita. Sama persis ketika Anda bekerja, ingin diawasi oleh pengawas, supervisor atau pimpinan. Bukankah saat berada di samping pimpinan Anda serius menunaikan pekerjaan Anda? Nah, sama ketika kita sholat, rasakan kita itu diawasi Allah walaupun tak mampu melihatnya. Sehingga perasaan kita khusyuk. Jadi kalau Anda sholat ingin baik, pahala ingin banyak, maka niatkan sholat itu karena Allah. Rasakan yang melihat kita Allah. Lawannya ria. Ria itu menunaikan sholat, perasaan pengen dilihat orang. Di bacaan baru takbir Allahu Akbar. Ya, tiba-tiba datang orang di samping, jadi lama gitu kan. Biasa baca kulhu, sekarang jadi yasin kan, bisa panjang. Lah cuma tahiyatul masjid. Bisa kan? Nah, itu yang seperti itu, ini jadi persoalan. Saudari-saudari muslimah, saya mohon kepada Anda, dan semoga Allah menyaksikan apa yang saya sampaikan ini. Berubahlah, dan jadilah lebih baik. Jadikanlah Allah mencintai Anda dengan cara menaati apa yang Allah kemudian perintahkan kepada Anda. Jika cinta Allah sudah Anda dapatkan, maka kemudahan dalam kehidupan akan Anda raih. Jangan sampai Anda kenakan jilbab saat Anda diwafatkan dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perempuan muslimah ketika wafat, maka dia akan mendapatkan kain kafan tambahan untuk jilbabnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda terbuai dengan kain kafan. Semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda dalam keadaan wafatnya. Semoga itu tidak dikenakan ketika Anda berubah status menjadi almarhumah dan jenazah. Karena itu, pada teman-teman yang akhwat, perempuan, ayo yang belum pakai kerudung, belum pakai jilbab, secara bertahap. Orang tuanya mendoakan untuk anaknya, mengarahkan yang terbaik, dan berikan motivasi dan hukum-hukum itu sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Baik. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun bainahuma umurun mushtabihat. Kan? Faman ittaqad syubhat ya faqad istabra li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kan? Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita yang halal itu jelas halalnya. Kemudian yang haram jelas haramnya. Di antara keduanya ada syubhat. Ya, yang belum jelas. Kalau ada syubhat, tindakan pertama itu untuk memastikan dulu di mana letaknya, yang halal atau yang haram. Jadi jangan langsung menyimpulkan syubhat tidak. Cari info dulu. Kita harta misalnya dapat 5 juta nih. Tiba-tiba dapat tambahan 5.500.000. Wah, ini 500-nya syubhat nih. Ya, jangan simpulkan syubhat dengan tindakan kita dulu. Buang aja gini. Tidak. Cari tahu dulu. Syubhat itu harus kemudian kita telusuri dulu untuk menentukan letaknya apakah dia halal atau dia haram. Karena Nabi mengatakan wa bainahuma umurun mushtabihat, antara halal dengan haram itu ada syubhat. Kalau kita dapatkan yang syubhat yang meragukan di situ, maka cari pengetahuan untuk bisa menetapkan ini masuk ke yang halal atau yang haram. Maka tanyakan pada bagian bendahara, divisi keuangan, kok saya dapat 500.000 tambahan? Ini apa maksudnya? Ya, begitu Anda dapatkan informasi, ya udah ambil aja misalnya. Enggak, jangan cukupan sampai di situ. Cari lagi sampai Anda temukan. Sampai dari penemuan ini Anda bisa menyimpulkan, oh ini halal. Dari yang kemarin pekerjaan kamu kan tambah, yang kamu nggak sadar itu ternyata itu dapat tambahan. Ya, kamu ikhlas urusan akhirat, lupa dengan yang ini ya, gitu kan, dapat tambahan. Begitu dapat tambahan kita tahu berarti ini masuk yang halal. Kalau nggak jelas misalnya, itu tuh dari hasil bagi-bagi kemarin,
Ada ini dan kita tahu pekerjaannya haram, maka itu masuk yang haram, kita kembalikan. Ya, kembalikan, alihkan. Tapi kalau nggak ketemu antara halal dengan haramnya, apa yang harus dilakukan? Berikan kepada sumbangan sosial yang hasilnya dimanfaatkan dengan pemanfaatan fisik, bukan dengan konsumtif. Misal, ada pembangunan jalan, gitu kan? Ya, ada pembangunan gedung-gedung tertentu yang bermaslahat untuk masyarakat secara umum, balai desa kah misalnya, atau madrasah kah, dan sebagainya. Itu boleh. Sah ke arah yang demikian. Makanya Nabi pernah satu kali berkomentar begini, ya, aku ini nggak khawatir, nggak kaget dengan umatku yang jadi kaya gitu. Ya, karena kaya itu biasa. Kata Nabi itu biasa. Jadi kekayaan itu dianggap biasa. Nah, jadi orang beriman yang kaya itu nggak usah terlalu bangga, jangan pamer-pamer ini itu, karena itu dianggap biasa oleh Nabi. Ya, aku khawatirkan itu ketika umatku nggak mampu mengelola kekayaan gitu. Jadi kaya itu biasa. Saking biasanya, yang belum beriman pun bisa kaya. Saking biasanya. Iman itu kan aset yang tak ternilai, kekayaan luar biasa gitu kan, makanya supportnya harus menampilkan yang lebih daripada itu. Jadi orang beriman itu bukan terletak pada kuantitas hartanya ketika dia berkumpul, bukan, tapi terletak pada kualitas pengelolaannya. Jelas ya? Jadi saking biasanya kata Nabi, ya orang kaya itu biasa lah, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa kaya. Kalau mau kerja keras, tingkatkan ilmu dan sebagainya. Tapi aku khawatirkan kata Nabi ketika seorang beriman itu tak mampu mengelola kekayaannya dengan baik. Untuk pengelolaan itulah kemudian dia mendekat kepada Allah lewat ibadah. Itu yang disenangi orang-orang dulu untuk bermunajat kepada Allah, minta. Sehingga ketika dia mampu mendekat kepada Allah, Allah bimbing begini cara mengelolanya. Karena itulah ketika harta dititipkan pada orang beriman, sebanyak apapun, itu tepat guna. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya sepanjang kamu mau taubat. Makanya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang taubat dan berusaha kemudian kita mendekat kepada Allah. Dan Allah pun berikan jalan sampai titik terakhir dia, sampai nyawa di kerongkongan. Ya, jadi di sini saya kira semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi baik, untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sungkan kita mendoakan setiap orang termasuk diri kita sendiri. Jadi jangan pernah menghadirkan kekecewaan, menghadirkan kegelisahan jika kita berharap dari keturunan itu memiliki jenis kelamin A, lelaki misalnya, ternyata terlahir perempuan, atau sebaliknya berharap perempuan ternyata terlahir laki-laki. Kata Allah, wallahu a'lamu bima wada'at. Sungguh Allah lebih mengetahui, lebih mengerti, lebih menjangkau segala visi kehidupan yang telah Dia tetapkan. Kalaupun ada yang lahir itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, boleh jadi itulah yang kita butuhkan. Karena Allah menganugerahkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Apa yang melengkapi kehidupan keluarga kita, apa yang melengkapi kebutuhan pasangan dari suami dan istri yang kelak menjadi ayah dan ibunya itu. Karena dunia itu gini, sifatnya karena sementara, tazul gitu kan, sementara, maka apapun yang didapatkan sifatnya sementara saja. Jadi kalau dia kaya, kayanya sementara. Ketika meninggal, selesai kekayaannya. Ya, apalagi harta. Jangankan ke akhirat, harta fisikal dunia, ke alam kubur pun gak ada yang dibawa. Karena sifat itu sederhana. Dunia itu teratur itu. Artinya udah diatur, rezeki diatur. Jadi kalau kita udah meninggal, selesai semua. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sifatnya abadi. Jadi kalau fakir selamanya, kalau kaya selamanya.